Diawali pada masa Perang Vietnam ketika satu peleton tentara Amerika Serikat dikirim untuk menghabisi para Vietcong yang bersembunyi di sebuah desa, di mana kisah akan berfokus pada satu prajurit berusia 25 tahun bernama Luke yang menyaksikan satu persatu kawannya mati dan hanya dialah yang tersisa dari peleton ini. Dan ketika Luke sudah memasuki desa yang dimaksud, ternyata masih ada prajurit lain yang berhasil bertahan hidup, yakni seseorang yang berpangkat sersan bernama Scott. Ini bebenguknya dan dia nampaknya mengalami kegilaan akibat tekanan mental ekstrim di medan perang, yang hal itu terbukti ketika Scott merangkai potongan telinga menjadi sebuah kalung dan dua warga lokal tak bersalah yang terancam akan dihabisinya juga. Melihat hal ini, Luke yang masih memiliki akal sehat pun membujuk Sersan Scott untuk pulang saja, namun dia justru malah memaksa Luke untuk membunuh kedua warga lokal tersebut, yang karena Luke menolak perintahnya, Sersan Scott yang sudah tak bisa berpikir jernih pun langsung membunuh mereka berdua. Alih-alih akan pulang kembali ke Amerika, Luke dan Scott justru malah saling tembak satu sama lain, yang pada akhirnya keduanya pun dinyatakan tewas di medan perang. Keesokan paginya, muncullah pasukan dari kantor pusat yang ditugaskan untuk mengevakuasi jasad Luke dan juga anggota tim termasuk Scott, di mana seorang pimpinan pun mendapat perintah khusus untuk memasukkan jasad mereka ke dalam peti berisi es batu yang entah untuk apa tujuannya. How do we write this one up? Beberapa waktu berlalu, setelah perang Vietnam sudah selesai, kita akan dibawa kembali ke Amerika Serikat tepat saat ada sebuah momen penyanderaan yang dilakukan oleh para teroris yang karena lokasinya berada di sebuah bendungan, pihak kepolisian pun cukup kesulitan untuk menangani kasus tersebut. Pada akhirnya, pihak militer pun turun tangan untuk membantu menangani kasus ini, di mana ada sebuah divisi khusus yang memiliki sebuah proyek khusus bernama Universal Soldier atau prajurit universal, yang beranggotakan para mantan tentara pasukan khusus yang mati di medan perang atau perang Vietnam, yang salah satunya adalah Luke dan juga Sersan Scott yang kita lihat tadi di awal. Tak menunggu waktu lama, Luke dan para Universal Soldier pun, atau disingkat dengan Unisol pun, langsung diturunkan di TKP, di mana mereka semua mengenakan semacam alat komunikasi yang terdapat kamera kecil sehingga operator yang berada di pusat kontrol dapat melihat apa-apa yang mereka lihat sekaligus dapat memberikan perintah sesuai dengan keinginan mereka. Dan ya, satu persatu teroris pun dilumpuhkan dengan begitu mudah, di mana satu Unisol berbadan tinggi besar pun menyamar sebagai seorang teknisi untuk melihat keadaan di dalam, sehingga itu mempermudah tugas Luke dan juga Scott untuk melumpuhkan para teroris tersebut. Entah bagaimana caranya Scott dan Luke bisa hidup lagi, dan entah kenapa mereka sangat patuh terhadap perintah dari operator. Namun pada titik itu Luke sempat terdiam ketika melihat dua orang sandera seolah-olah terlihat mirip seperti dua orang warga desa Vietnam yang dibunuh oleh Scott, yang karena tidak memiliki kuasa atas diri sendiri, Luke dan para Unisol pun hanya bisa melakukan apa yang operator perintahkan. Setelah kasus penyanderaan berhasil diatasi, kawan-kawan dari media pun langsung menyerbu Bapak Kolonel yang memiliki peran penting dalam proyek Unisol ini. Salah satunya adalah seorang jurnalis bernama Veronica yang nampak berambisi untuk mencari informasi terkait proyek Unisol. Luke dan para Unisol sendiri terlihat sudah berada di markas yang kebetulan berada dalam sebuah mobil besar, di mana mereka sedang diistirahatkan dalam sebuah ruangan super dingin yang berfungsi untuk memulihkan tenaga dan juga stamina. Disinilah akhirnya terungkap bahwa proyek Universal Soldier ini adalah sebuah proyek rahasia yang bertujuan untuk menciptakan prajurit tak terkalahkan, tak kenal rasa takut, tak punya rasa sakit, tak memiliki keraguan, tak punya hasrat, tak punya hawa nafsu, tidak selingkuh, tidak korupsi, tidak membelot, tidak mengumbar janji manis, tidak banyak bacot, tidak banyak anjoy, tidak berkhianat, tidak nusuk dari belakang, tidak punya kehendak sendiri, dan lain-lain. Karena mereka sengaja diciptakan hanya untuk mematuhi sebuah perintah. GR-44 state.
Yang menjadi kontroversi adalah proyek ini diyakini telah melakukan banyak praktik yang melanggar norma-norma kemanusiaan, seperti menggunakan jasad atau tubuh tentara yang sudah mati di medan perang untuk dijadikan subjek percobaan tanpa meminta izin terlebih dahulu pada keluarga mereka yang masih hidup secara teknis. Luke dan kawan-kawan adalah mayat hidup yang sengaja dibangkitkan untuk menjadi prajurit super yang karena ingatan lama mereka masih tersimpan dalam otak dan terkadang muncul akibat ada pemicunya, maka para penanggung jawab proyek ini secara rutin menyuntikkan serum khusus untuk menghapus memori lama dan menggantinya dengan memori yang baru yang hanya memiliki satu perintah, yaitu menurut dan mengikuti apapun perintah atasan. Beralih keluar di mana Veronica dan satu teman wartawannya terlihat sudah sampai di lokasi markas ini, di mana ambisinya sebagai seorang jurnalis yang ingin mengungkap kebenaran tentang legalitas proyek Unisol ini telah membulatkan tekadnya untuk membuka sebuah peti berisi tubuh satu prajurit yang ditembak oleh para teroris yang ketika Veronica sedang mengambil fotonya itu untuk barang bukti. Inilah yang terjadi. No casualties or injuries. Saat itulah para operator akhirnya menyadari keberadaan Veronica melalui kamera CCTV sehingga beberapa Unisol pun diturunkan untuk menangkap dan mencegah Veronica melarikan diri dari fasilitas ini. Dan ya, Veronica dan sahabatnya pun mengalami kecelakaan mobil di mana Luke dan Scott yang kebetulan datang duluan pun langsung meminta keduanya untuk menyerahkan kamera mereka yang karena si sahabat menolak memberikannya, Scott tiba-tiba saja menembak kepalanya. I'm sure that we can handle this whole situation, all right? Hal itu pun kembali memicu ingatan terakhir Luke sehingga dia pun langsung membawa Veronica kabur dari lokasi tersebut dengan si Scott yang terus menembaki mereka berdua. Di perjalanan, Luke sempat memberhentikan mobilnya setelah kolonel memberinya sebuah perintah, namun Veronica langsung melemparkan alat komunikasi di kepalanya agar Luke tidak menurut lagi. Dan karena Luke sempat tertembak di bagian dada, Veronica yang panik pun memberitahukannya untuk segera hentikan pendarahan, di mana Luke langsung mengambil pemantik rokok di mobil dan mencocolkannya pada luka tembak tersebut dengan tujuan untuk menghentikan pendarahannya. Beberapa saat kemudian, mobil pun kembali terhenti saat bahan bakar sudah habis, di mana Luke lagi-lagi menunjukkan ketidaknormalannya ketika dia turun dari mobil dan mendorong mobil tersebut hingga sampai ke pom bensin terdekat. Tiba di sana, sang pemilik pun mengatakan bahwa stok bahan bakar mereka sudah habis dan baru akan diisi lagi esok hari, sehingga mereka berdua pun memutuskan untuk menginap di hotel ini tanpa menyadari jika kolonel dan para Unisol sedang dalam perjalanan mengejar mereka berdua. $20 security. Tak lama setelah mereka berdua sudah berada di kamar, Veronica pun mendapati berita tentang kematian sahabatnya yang direkayasa seolah dialah pelakunya, yang tepat saat Veronica sedang menghubungi rekannya untuk meminta pertolongan, Luke pun mengalami kondisi berkeringat yang sangat parah seolah sedang kepanasan sampai-sampai dia menanggalkan semua pakaiannya, dan ketika hampir tak sadarkan diri, dia meminta banyak es batu untuk mendinginkan tubuhnya tersebut. Dan ya, Veronica pun kembali dibuat terkejut saat melihat luka tembaknya sembuh dengan sendirinya, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa suhu dingin adalah cara untuk memulihkan kondisi tubuh para Universal Soldier dalam waktu yang relatif singkat. Phone call and Tak lama setelah Luke pulih, muncullah Scott dan para Unisol sesuai dengan perintah kolonel, di mana mereka pun langsung membombardir penginapan tersebut sehingga Luke harus menerobos dinding tepat saat ada pasangan muda-mudi yang baru saja selesai berkembang biak. Dan sungguh suatu cara yang nekat untuk bersembunyi ketika Luke dan Veronica nyumput dalam selimut yang tentu saja akan bau hanyir alias bau amis. Tetapi cara tersebut terbukti berhasil mengelabui Scott dan juga para Unisol. Bahkan mereka bisa langsung kabur jauh menggunakan mobil pasangan muda-mudi ini.
$20. Singkat cerita, pagi pun tiba ketika Veronica sedang melayangkan banyak sekali pertanyaan tentang siapa Luke dan apa sebenarnya dia. Luke pun tiba-tiba memberhentikan mobilnya dan melihat mobil Unisol sedang mengejarnya, sehingga ia pun dengan cepat mencari pom bensin kecil terdekat dan kembali menanggalkan pakaiannya di depan Veronica untuk mencari alat pelacak yang disembunyikan di dalam tubuhnya. Tak lama, muncullah si kolonel bersama dengan Unisol yang langsung turun untuk mengepung pom bensin tersebut, di mana mereka diperintahkan untuk langsung menyerang dengan kekuatan penuh, dan inilah yang terjadi. Ya, Luke berhasil mengelabui si kolonel dengan cara bersembunyi di dalam bagasi mobil penuh dengan es batu, di mana para Unisol ini sendiri mengalami kebakaran yang cukup parah, sehingga para ahli harus turun tangan untuk memadamkan satu persatu Unisol yang setiap unitnya setara dengan harga $250 juta atau sekitar 2,9 triliun rupiah. Disitulah Veronica mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam mobil mereka dan mencari berkas-berkas yang mungkin saja bisa menjadi barang bukti kuat terkait legalitas proyek ini, yang ketika mereka akan kabur, inilah yang terjadi. He should have buckled up. Setelah Luke dan Veronica berhasil kabur jauh, Scott sendiri mulai menunjukkan bintik-bintik pemberontakan ketika dia tidak lagi mematuhi perintah dari Bapak Kolonel, apalagi setelah alat komunikasi di kepalanya jatuh saat mengalami kecelakaan tadi, sehingga dia pun langsung menembak Bapak Kolonel dan masuk ke dalam mobil untuk menyatakan bahwa sekarang dialah yang akan memberi perintah. You're wasting your time. Tersisa dua ilmuwan yang masih dibiarkan hidup, Scott terlihat menyuntikkan serum pada tubuhnya dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan ototnya, yang ketika dia akan tidur dalam ruangan pendingin, kedua ilmuwan pun mulai menyusun rencana untuk menghentikan aksi semena-mena si Scott ini, dimulai dengan mengambil senjata api yang terus dibawanya. Dan ya, kini tersisa satu ilmuwan yang masih hidup, di mana Scott memberhentikan mobilnya di sebuah tempat ramai untuk menanyakan barangkali ada yang melihat Luke atau Veronica. Namun karena di sana kebanyakan adalah para sopir truk yang kurang suka dengan gaya songong si Scott ini, mereka pun mencemooh pertanyaan Scott, bahkan melemparinya dengan botol kaleng, sehingga inilah yang terjadi. There's no front or rear window. Si ilmuwan sendiri bermaksud untuk menghancurkan markas mobil ini, termasuk menghancurkan semua Unisol yang ada dengan cara memerintahkan satu Unisol untuk memegang granat. Namun bodohnya, jari si ilmuwan ikut tergenggam oleh si Unisol, sehingga ketika granatnya meledak, ia pun ikut meledak bersama dengan mereka semua. 1, 2. Melihat rekan-rekannya terluka, Scott pun langsung menyeret mereka ke dalam sebuah ruangan pendingin di swalayan, yang setelah pulih, Scott kembali melakukan tindakan brutal ketika dia menembak semua petugas polisi yang bermaksud untuk menangkapnya. Kembali kepada Luke dan juga Veronica yang terlihat sedang makan di restoran, di mana saat Veronica sedang keluar menghubungi rekannya, Luke yang belum pernah makan sejak kematiannya pun mulai memesan banyak sekali makanan, sehingga hal itu menjadi pusat perhatian oleh semua orang di restoran, tidak terkecuali oleh sang pelayan sendiri yang menanyakan apakah Luke akan membayari atau tidak. Yang karena Luke tidak memahami konsep pembayaran, si pelayan pun langsung memanggil beberapa orang berbadan besar di restoran tersebut untuk memberi pelajaran kepada Luke. The food is good. 5, Dr. Christopher Gregg. Selesai dengan urusan restoran, mereka berdua pun langsung pergi ke tempat seorang dokter terpercaya yang bisa dijadikan orang yang mau untuk mengungkap kebusukan proyek Unisol ini. Yang setelah dirasa tugas yang sudah selesai, Veronica pun langsung pamitan kepada Luke untuk pulang kembali ke tempat asalnya, dan inilah yang terjadi.
Ya, Luke dan Veronica pun ditangkap atas tuduhan telah membunuh sahabat Veronica, termasuk melakukan perusakan di beberapa tempat, di mana perjalanan ke kantor polisi ini harus menjadi sebuah momen menegangkan ketika Scott menggunakan mobil Unisol untuk melakukan pengejaran terhadap mereka berdua. Setelah semua petugas tewas termasuk sopir bus, mereka berdua pun mulai berjalan ke arah yang salah, yang hal itu dimanfaatkan Scott untuk melakukan teror seperti melempar beberapa granat ke dalam bus yang membuat Veronica harus kerepotan. Dan ketika bus memasuki jalur tebing yang curam, disitulah Luke menyuruh Veronica untuk loncat, yang karena dia terlalu takut melakukannya, Luke terpaksa mendorongnya keluar dari dalam bus, dan inilah yang terjadi. Oh shit. Ya, Luke yang terlambat lompat pun harus ikut terseret ke arah jurang, di mana ia langsung naik ke atas bus dan berhasil menembak salah satu Unisol, sehingga sekarang justru Scott lah yang harus terjebak jatuh ke bawah jurang tersebut. Setelah semua selesai, Veronica pun membawa Luke ke tempat tinggal orang tuanya yang ada di desa, dan faktanya Luke dianggap sudah mati di medan perang, dan kejadian itu sudah terjadi sekitar 25 tahun silam, yang berarti secara teknis Luke saat ini sudah berusia 50 tahun. Saat Veronica akan pulang, itulah muncul Scott yang ternyata masih hidup, di mana dia langsung menyandranya dan mengancam akan membunuhnya apabila Luke tidak menyerahkan diri. Luke yang punya kesempatan menyerang pun berkali-kali memberikan pukulan, tetapi satu pun tak ada yang terasa oleh Scott ini, dan justru malah Luke lah yang dilempar cukup jauh hingga ngagoler, yang di sini Scott kembali menyuntikkan serumnya agar kekuatannya bisa semakin meningkat. Setelah dihajar sampai babak belur, Luke kembali harus merasakan rasa sakit ketika dirinya dipaksa untuk menyaksikan kematian orang yang ingin dilindunginya, di mana Scott dengan sengaja melempar sebuah granat tepat ke arah Veronica yang sedang berlari, persis seperti apa yang dialami oleh si wanita Vietnam 25 tahun yang lalu. Dengan kekuatan amarah dan bulan bintang di langit, Luke pun perlahan bangun dari keputusasaannya. Semarah apapun Luke, dia tetap tak bisa menjatuhkan Scott yang sudah disuntik serum, sehingga untuk membuat pertarungan ini menjadi seimbang, Luke pun diam-diam mengambil serum itu untuk disuntikan pada tubuhnya, sehingga sekarang Luke mengalami peningkatan otot persis seperti yang dialami oleh si Scott. Ya, Scott pun kewalahan menghadapi Luke yang sekarang sudah kuat, di mana Scott akhirnya tewas setelah tubuhnya tertancap mesin penggiling, yang karena Scott sempat mengelabuinya dengan berpura-pura mati, Luke pun menyalakan mesin penggilingnya hingga membuat tubuhnya Scott tercincang seperti abon sapi. Tak diduga, Veronica ternyata masih hidup, yang setelah semuanya selesai, Luke tinggal menguatkan kembali ingatannya, sehingga dia bisa menjalani kehidupan keduanya dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan ya, akhirnya alur cerita film ini pun tamat.